Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'abdihi khabiron wa basyiron. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifat. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ada satu statement dalam kitab Miftahus Sudur karya Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, dalam atau yang lebih sering kita kenal sebagai Abah Anom. Dalam kitabnya beliau bersabda, wa qad qalal arifuna anna rizqad dhahir biharakatil ajsam wa rizqal batin biharakatil qulub wa qad bayyanal Qur'anul Azim anna dzikra ilajun litirabil qulub wasabili litminaniha wa qad arifuna telah berkata kaum arifin, orang-orang yang sudah ma'rifat, orang-orang yang sudah sampai ma'rifatnya kepada Allah, inna rizqad dhahir biharakatil ajsam, sesungguhnya rizki dari dohir itu adalah dari gerakan-gerakan tubuh. Wa rizqal batin biharakatil qulub, sedangkan rizki dari batin adalah dengan geraknya hati. Wa qad bayyanal Qur'anul Azim anna dzikra ilajul litirabil qulub wasabilun liminaniha, dan juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa zikir adalah solusi obat untuk kegelisahan hati dan menuju ketenangannya. Hadirin rahimakumullah, ingatlah, dengan mengingat Allah hati akan tentram, hati akan tenang. Karena yang dimaksud dengan zikir, yang dimaksud dengan mengingat Allah adalah zikir. Jika segala sesuatu sudah ditendensikan kepada Allah, hati yang selalu hadir bersama Allah, maka yang timbul dari intuisi kita hanyalah rasa bersyukur kepada Allah. Contoh, kita dikasih susah sama Allah, kita akan kalau kita sering berzikir kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, maka kita akan menerimanya dengan lapang dada, dengan rasa bersyukur. Kita dikasih kenikmatan sama Allah, maka kita akan menerimanya dengan senang hati, dengan rasa bersyukur. Maka itulah buah dan keutamaan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah hati yang selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan sholat adalah zikir, puasa adalah zikir, zakat adalah zikir, membaca ayat suci Al-Quran adalah zikir, membaca sholawat adalah zikir. Tetapi berbagai macam ibadah jika tidak menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu akan menjadi sia-sia. Seperti kita menyantap satu makanan yang lezat tetapi tidak merasakan apapun dari kelezatannya itu. Hadirin rahimakumullah, ada satu kisah orang yang paling cerdas, paling pintar sekolong langit bertanya kepada Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas itu? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada jalan yang lebih cepat menuju Allah Subhanahu wa taala? Saking cerdasnya Sayyidina Ali, beliau ingin cara yang lebih cepat untuk bersama dengan Allah, untuk bisa bersama dengan Allah, gitu, bercinta dengan Allah. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, apakah di sini ada ahli kitab? Kalaupun tidak ada, maka tutuplah pintu dan jendela, lalu pejamkan matamu. Lalu ucapkanlah kalimat ini, la ilaha illallah. Maka cerita di atas adalah salah satu peristiwa proses talqin dzikir. Nah, sebelum itu kita sedang membahas dzikir,
maka zikir yang mana yang mampu, yang ampuh mengobati kegelisahan dan menuju ketenangannya? Jawabannya adalah zikir yang ditanamkan oleh Syekh Mursyid kepada ruh kita dan jiwa raga kita. Nah, maka cerita yang tadi adalah proses dari talqin zikir. Talqin zikir itu memasukkan kalimat thayyibah, memasukkan kalimat la ilaha illallah kepada ruh kita yang ditanamkan oleh Syekh Mursyid Kamil Mukamil. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lukinu mautakum bil kalimati la ilaha illallah." Talkinkanlah, masukkanlah, instalkanlah, lekatkanlah kalimat orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Maksud orang yang akan mati itu bukan nunggu sekarat, bukan kita mentalkinkan di atas kuburan, tapi orang yang hidup yang akan mati itu wajib ditalkin, harus ditalkin. Gitu, hadirin. Nah, ada satu pertanyaan, yaitu bagaimana cara mendapatkan talqin dzikir dan siapa yang bisa mentalkinkannya? Jawabannya, kita datang kepada Sahibut Talqin, yakni Syekh Mursyid Kamil Mukamil, karena ada dua dzikir yang ditanamkan. Yang pertama adalah dzikir jahar, yang kedua adalah dzikir hofi. Dzikir jahar adalah dzikir yang disuarakan melalui lisan, dan dzikir hofi adalah dzikir yang hanya diucapkan oleh hati. Nah, jadi jika kita asumsikan ke dalam pembahasan kita, maka yang dimaksud dengan rizki dohir dan rizki batin adalah rizki dohir adalah dzikir jahar dan rizki batin adalah dzikir khofi. Maka kalau kita mempunyai keinginan atau tidak mempunyai keinginan, maka dzikir yang banyak. Insya Allah, bukan insya Allah lagi, karena dzikir dan doa itu berbeda. Dzikir itu kita datang kepada yang punya, kalau doa itu kita hanya meminta. Itu perbedaan doa dan dzikir. Maka Allah tidak mensyariatkan ibadah itu karena tidak untuk mengingatnya, begitu. Jadi kalau kita menginginkan apapun, berzikirlah. Allah akan mempermudah segalanya, semuanya, selamanya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.